Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah berada di seputaran Desa Pagimana, ya, Kecamatan Pagimana, di rumah makan ikan bakar Desa Lamo, rumah makan ikan bakar dan kafe Desa Lamo. Ya, saya baru habis pesan ikan bakar ini di box ini tadi, dan kita akan menikmatinya di tempat ini. Kita baru tiba dari Palu dengan menggunakan gerobak ini, Wuling Convero. Setelah berangkat dari kemarin jam 12:30, saat ini sekitar jam 9 berada di Desa Lamo, Desa Lamo, Kecamatan Pagimana. Suasana kafe Desa Lamo. Sekarang ikan bakarnya sedang dalam proses pembakaran. Nah, ini sementara proses pembakaran ikan menggunakan tampurung. Ya, di tampurung ini bahan bakar lebih hebat dari batu bara. Ya, tampurung itu lebih bagus dari batu bara. Suasana pantai pada tanggal 14 April 2025 di Kecamatan Pagimana, rumah makan Desa Lamo. Kita telah menempuh perjalanan jauh dari Palu, Toboli, Parigi, Poso Ampana, Bunta di balik Tanjung sana, menyusuri pesisir pantai Teluk Tomini ini, dan saat ini berada di Kecamatan Pagimana, Desa Lamo. Itu kepulauan di tengah-tengah Teluk Tomini. Alhamdulillah, kita sudah siap menyantap hidangan ikan bakar di pagi menjelang siang ini. Ikan bakar rumah makan Desa Lamo di Kecamatan Pagimana. Siap dengan air minumnya. Ya, kalau Zanan dia sudah makan duluan, dia kangkung dan nasi serta ketimun. Loh, nasi gorengnya mana? Masih dalam proses. Oh, ditunggu dulu kalau gitu. Ya, oke. Sambil menikmati panorama alam dan gelombang laut yang berkejaran di pantai, kita makan dulu. Ayo, kita makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sudah mau makan. Ini nasi gorengnya sudah siap, ikan bakar, nasi, sup. Oke, mari makan. Alhamdulillah, kita sudah selesai makan di rumah makan Desa Lamo. Di sini ada potret pendiri Al-Herat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang hari ulang tahun wafatnya atau haul itu dilaksanakan kemarin tiap tanggal 13 Syawal, bertepatan dengan kemarin tanggal 12 April 2025. Nah, ini murid beliau, Kiai Haji Amin Lasawedi. Beliau ini adalah putra dari Ampana, orang asli Ampana, tapi namanya Lasawedi pakai la seperti orang Buton. Orang Buton biasanya pakai la, mungkin turunan Buton. Beliau inilah orang yang saat beliau masih belajar di Al-Khairat, beliau pernah diperintah oleh sang guru untuk loncat ke laut, dan dia bisa berjalan di atas air karena diperintahkan oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Inilah suasana di rumah makan Desa Lamo, Kecamatan Pagimana.
Ini Zanana bermain-bermain. Pantai Kerikil yang sangat indah. Desa Lamo, Kecamatan Pagimana. Alhamdulillah, kita sudah selesai makan di rumah makan Desa Lamo, Kecamatan Pagimana. 14 April 2025. Kita saat ini melanjutkan perjalanan menuju ke Pagimana dan Luwuk Banggai. Saat ini kita sedang menyusuri pantai dan jalan nasional Trans Sulawesi. Jalan nasional Trans Sulawesi, ruas Palu Luwuk sejauh 707 km. Jadi diperkirakan begitu, 707 km. Kita tinggalkan Palu dari kemarin jam 12.30 dan semalaman kita di perjalanan sempat singgah tidur selama dari berapa 1,5 jam mungkin tidur atau 2,5 jam tidurnya malam-malam. Tidur di mobil saja, tidur sambil duduk di samping sebuah masjid. Kalau tidak salah di Desa Matanga ya. Kita tidur dari malam Desa Matanga. Desa Matanga di Ampana kalau tidak salah itu. Tadi malam tidurnya itu. Masjid At-Taqwa kalau tidak salah atau bukan. Oh bukan. Oh, lupa saya namanya. Yang jelas sampai sebuah masjid tidak tahu namanya. Dan juga tidak tahu nama desanya. Iya. Saat ini sudah sekitar jam berapa ini? Jam 10 mungkin ya. Atau jam 11 ini. Kita sedang menyusuri jalan poros Bunta Pagimana dan seterusnya ke Salodik dan Desa Bunga dan berakhir di Desa Au. Begitu rencananya kalau tidak ada perubahan. Ya, ini jalannya sangat mulus dan garis tengahnya jelas, garis di pinggir juga jelas. Moga-moga bisa dinonton oleh pemerintah daerah di daerah tertinggal dan bisa meniru. Ya, meniru jalan yang seperti ini, jalan nasional. Anda hanya dibutuhkan mengusulkan saja ke pusat dan bertanda tangan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Bupati Wakatobi, Insinyur Hugua, 2 periode menjadi Bupati Wakatobi dan berhasil membangun jalan nasional di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Saat ini mantan Bupati Wakatobi Insinyur Hugua setelah menjadi anggota DPR RI dari fraksi PDIP, saat ini beliau menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Silakan konsultasi kepada beliau bagaimana metode agar bisa membangun jalan nasional di daerah tertinggal lainnya. Ya, supaya masyarakat bisa sejahtera, bisa menikmati jalan yang nyaman seperti ini. Jangan biarkan daerah Anda yang tertinggal itu terus mati lumpur. Baru bupatinya pura-pura perjalanan dinas ke Jakarta hampir sepanjang waktu. Datang ke daerah hanya 1 ulang tahun dan acara-acara penting. Setelah itu 2-3 hari kembali lagi ke Jakarta. Kalau seorang bupati hanya untuk ingin bersenang-senang dan tinggal di Jakarta, mohon kepada KPK segera periksa, BPK segera periksa, audit, dan kepada Mendagri segera dicabut SK-nya, buang jauh-jauh. Karena orang seperti itu bukan mengabdi kepada rakyat, tapi dia mengabdi kepada diri dan keluarganya. Ya, jadi kalau ada bupati yang habis lantik pergi tinggal di Jakarta,
tidak menetap di daerah, mohon Mendagri segera ambil SK-nya yang dinyatakan tidak berlaku dan buat pernyataan untuk dicabut. Dan segera diaudit semua keuangannya, hartanya, ya, dan dijebloskan di penjara KPK kalau bisa. Ya, karena jalan yang mulus seperti ini, lebarnya seperti ini kebutuhan seluruh rakyat Indonesia, utamanya di daerah tertinggal. Ya, seluruh daerah tertinggal sangat butuh jalan yang layak, infrastruktur yang baik supaya perekonomian masyarakat bisa berkembang. Ya. Jadi tugas pemerintah itu bagaimana menciptakan atau membangun sesuatu yang bisa memperlancar roda ekonomi, sehingga masyarakat itu semuanya bisa makmur, sejahtera dan merata. Begitu. Sebagaimana amanat undang-undang, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tidak akan terwujud kemakmuran kalau tidak ada keadilan. Jadi kalau ada oknum-oknum pejabat yang tidak mau berbuat adil dan tidak menyajikan kemakmuran kepada segenap rakyat Indonesia, terutama di daerah tempat mereka bertugas, maka segeralah orang tersebut dilikuidasi, segera dievaluasi, segera dieliminasi. Nah, begitu istilahnya Indonesian Idol dan KDI. Eliminasi segera orang itu, singkirkan, jangan ada di tempat ini, agar jiwa-jiwa yang baru, pribadi-pribadi yang bersih, yang memiliki kreativitas dan semangat yang baru bisa menggantikan mereka. Kita penduduk negeri ini ada lebih dari 2 juta jiwa. Ya. Itu semua ada sekian persen mereka siap menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing. Ya. Banyak yang berpendidikan, banyak yang berpengalaman. Jadi jaringan mafia yang selama ini memimpin daerah, tolong segera diberantas sampai di akar-akarnya. Jangan kasih kesempatan mereka berkuasa di daerah. Mafia itu bisa dideteksi dengan sikap pemimpin daerah yang membangun dinasti. Itu harus ada pemantauan khusus kepada setiap kepala daerah yang berusaha membangun dinasti politik di daerahnya. Dinasti politik yang dimaksud itu adalah ketika dia mau jadi bupati, kemudian anaknya, adiknya menjadikan anggota dewan, kontraktor semua keluarganya, familinya. Itu tanda-tanda bahwa mereka ingin melestarikan kekuasaan yang akan berputar-putar di lingkungan keluarga mereka itu. Jadi mohon itu supaya diaudit mereka-mereka itu. Ya. Jalan yang mulus seperti ini bukan saja kebutuhan mereka yang berada di Kabupaten Banggai pada poros Bunta Bagiman, tapi ini adalah kebutuhan segenap bangsa Indonesia. Ya. Harus dibangun seperti ini. Jalan mengelilingi pantai, mengelilingi perkampungan di pesisir pantai, jalan yang membelah pegunungan, ya, untuk mereka yang berkebun, ya, supaya bisa mengakses hasil kebunnya, bisa mengangkut hasil kebunnya dan dibawa ke tempat di mana akan dipasarkan supaya bisa menghasilkan uang. Dengan adanya infrastruktur itu bisa memicu produktivitas masyarakat. Ya, tapi kalau kita biarkan masyarakat di dalam hutan, di jalan lumpur, di pulau-pulau terpencil tanpa ada sentuhan pembangunan yang bisa memicu perkembangan ekonomi mereka, maka saat itu pemerintah kita telah wafat dan kita harus membacakan tahlilan dan sholat jenazah untuk mereka karena mereka telah wafat. Meskipun jasadnya masih berjalan-jalan dan kita lihat berkeliaran di mana-mana. Ya. Pemimpin atau pemerintah yang layak dijempol, dihormati, itu adalah pemimpin yang melayani rakyat, bukan pemimpin yang memperkaya diri dan menetap di negeri yang maju, di kota-kota yang besar. Kemudian dia biarkan kadis-kadis, kabit-kabit, kabak-kabak yang bekerja di lapangan, di daerah. Wah, itu masyarakat tidak memilih kabit dan kabak, masyarakat pilih bupati. Kita sudah berada di pusat kota Bagaimana pas Zohor. Ya, tanggal 11 kita tinggalkan. Tanggal 11 kita turun ke Palu toh. Nah, kita mampir juga di masjid ini, sholat Qasran Majmu'an Zuhur dan Asar, dan saat ini kita sudah berada di
Bagaimana kembali tepat azan Zohor pada tanggal 14. Ya, jadi 11, 12, 13, 14. 12 kita tiba di Palu. Tanggal 13 siang habis Zohor kita tinggalkan Palu kemarin. Dan sekarang pas azan Zohor kita sudah berada di Bagaimana. Nah, sekitar 60 kilo lagi kita akan berada di Luwuk Banggai Desa. Bukan lagi bagaimana, siang mana? Iya, cuma kita mungkin mampir isi BBM dulu di pompa bensin ini. Bagaimana sebuah desa yang juga sudah cukup tua, sudah cukup lama ini desa ini. Di sini ada pelabuhan SDP Ferry penyeberangan ke Gorontalo tadi yang kita lewati itu. Nah, di sini masjidnya bagus-bagus semua, menunjukkan masyarakatnya rajin beribadah dan memiliki ekonomi yang maju. Memang rata-rata daerah yang rajin beribadah ekonominya itu maju. Oh, ini pintu masuk pelabuhan feri yang ini. Tapi jalannya tidak pernah diaspal. Ya, cuma itu lagi anehnya, kabupaten yang APBD-nya lebih dari 3 triliun, pelabuhan ASDP Ferry tidak diaspal. Atau mungkin tanggung jawabnya Kementerian Perhubungan ya. Wah, di kementerian juga ini kurang jeli. Tapi di pelabuhan Pelralu juga Pemda Banggai ini tidak mau aspal itu, pelranya itu yang sudah bertahun-tahun itu hanya pompa bensin. Kita sudah tiba di pompa bensin. Setelah kita 2 kali mengisi BBM eceran, tiap kali isi 5 liter, sekarang kita tiba di pompa bensin. Ada kesalahan pengisian kemarin, salah taksir. Harusnya isi 300 di Parigi Motong itu, tapi kemarin kita isi 200.000 ya, akhirnya seperti itulah. Terpaksa didoping dengan bensin eceran di jalanan. Tambah berapa ini? Isi 100 saja dulu. Sudah dekat Luwuk juga. Masih ada berapa garis itu? Alhamdulillah kita sudah selesai menambah BBM. Cukup nambah 100.000 aja karena mobil ini kita gunakan hanya batas hari ini, besok pagi dikembalikan. Karena kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, kepada para penonton, selamat menikmati perjalanan ini dan ikuti postingan-postingan kami di YouTube dan TikTok. Snack video juga, tapi yang banyak di YouTube dan TikTok terkait dengan perkembangan pembangunan di wilayah timur Indonesia, karena kita adalah pencinta Indonesia. Ya, kita adalah putra Indonesia yang mengharapkan kemajuan Indonesia, kemajuan daerah di negara Republik Indonesia setara negara-negara yang lain atau lebih dari negara yang lain. Ya, kita masih menyusuri jalan raya Trans Sulawesi, jalan nasional bermarka jalan warna kuning di tengah, dari Palu Provinsi Sulawesi Tengah menuju ke Luwuk Banggai Sulawesi Tengah, sejauh kurang lebih 700-an kilometer. Berangkat dari kemarin jam 12.30, saat ini juga sudah sekitar jam 12 waktu tengah. Kita masih di perjalanan. Ya, agak lambat karena malum sopirnya sendirian, saya sendiri, dan ya kalau ngantuk tidur. Ya, karena keselamatan itu di atas segala-galanya. Kalau kita paksa jalan terus walaupun ngantuk, wah itu tindakan yang sangat fatal. Itu tindakan yang sangat keliru. Wajib ditinggalkan. Jadi kalau bawa kendaraan roda 4 ngantuk wajib tidur. Tidak boleh dipaksakan karena bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
Jalannya berkelok-kelok sesuai dengan letak posisi kampung, jalanan di kampung disesuaikan, kemudian kontur tanah. Ya, kontur tanah yang bergelombang itu menimbulkan bentuk jalan juga berkelok-kelok, karena tidak boleh membangun jalan itu naik turun gunung, harus berkelok-kelok. Jadi boleh naik turun gunung tapi sifatnya berkelok-kelok supaya menghindari tanjakan tajam. Ya, tanjakan harus bisa didaki oleh kendaraan dengan posisi transmisi di gigi 3. Seperti itu. Wah, ini anak sekolah sudah mulai pulang ya, anak SD. Masya Allah. Anak SD sudah mulai pulang dari sekolah. Jalanan yang sangat mulus dan nyaman. Ada garis tengah jalan warna kuning dan ada garis putih di tepian kiri dan kanan jalan. Baru bahu jalannya dirabat beton. Inilah contoh jalan yang layak dilalui oleh umat manusia. Kalau di kabupaten daerah tertinggal itu seluruhnya sudah seperti ini jalannya, insya Allah mereka sudah bisa dikatakan daerah yang cukup berkembang itu, walaupun belum tentu bisa disebut daerah maju. Iya, tapi bukan lagi tertinggal. Ya, dan taman-taman wisata pantai seperti yang sedang kita lihat ini bisa dikembangkan semua menjadi taman wisata yang bisa membuat masyarakat kita berpikir positif. Ya, memperbanyak tempat-tempat wisata di bentang alam yang menarik, memiliki nilai eksotik, nilai keindahan. Nah, itu bisa membuat masyarakat kita cerdas dan kreatif. Karena di tempat-tempat yang bagus itu, ketika sering dikunjungi, akan muncul gagasan bagaimana membuat minuman-minuman segar, minuman hangat, makanan hangat, ya kan, membangun penginapan, istilahnya itu villa, ya kan, villa-villa atau apalagi namanya, ya seperti yang di pantai-pantai ada rumah-rumah singgah, homestay yang bagus-bagus yang sifatnya tradisional. Nah, itu akan membuat rakyat kita bergagasan seperti itu. Ya, rakyat kita yang berada di dalam daerah maupun di luar daerah ya. Nah, dengan adanya hal-hal seperti itu maka bisa memicu pendapatan daerah. Ya, olehnya itu mohon kepada semua pihak yang menonton video ini untuk saling memberitahu sahabat Anda, teman Anda yang jadi kepala daerah, agar segera memanfaatkan setiap tempat-tempat yang sifatnya memiliki nilai keindahan untuk menjadi tempat wisata. Begitu. Tujuannya apa? Tujuan pertama adalah membuat masyarakat kita kreatif dalam berpikir, kreatif dalam menciptakan lahan-lahan bisnis baru. Kedua, memicu pendapatan daerah supaya daerah kita itu makin maju dengan menambah pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Seperti itu. Nah, dan semakin banyak wisatawan asing, wisatawan lokal, ya kan, berdatangan di daerah kita, maka akan memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Jadi tradisi leluhur kita ya, yang memiliki kebiasaan kumpul, ya kan, tradisi-tradisi Nahdiyin, tradisi Islam Nusantara itu harus ditumbuh suburkan untuk bisa menarik wisatawan. Itulah kebudayaan yang sangat penting untuk dikembangkan. Nah, ini ada permintaan sumbangan ibu-ibu lagi untuk bangun masjid ini. Ya, kita kasih lagi sedikit ya, 5.000. Ini ada 10.000. Bismillah, barakallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali.
ya kita menyumbang sekali-sekali. Soalnya begitu banyak permintaan bantuan untuk bangunan masjid, ya kita tidak bisa berikan semua karena kita juga butuh bekal dalam perjalanan ini. Karena kita adalah musafir yang juga punya hak untuk menerima sedekah. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya, dan diantaranya adalah wabni sabil. Ya, orang yang dalam perjalanan itu juga punya hak. 8 mustahik penerima sedekah, salah satunya adalah mereka yang di dalam perjalanan. Saya ulangi lagi, 8 mustahik, 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Salah satunya adalah ibnu sabil atau orang dalam perjalanan, atau dalam bahasa lain musafir. Ya, kalau salah surat At-Taubah 60 itu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Ya. Perjalanan dari Bagaimana ke Po dan Salodik serta Lub ini memiliki panorama alam yang sangat menawan, sangat menarik. Nah, lihat, luar biasa indahnya. Kita bisa melihat lautan luas Teluk Tomini, ya kan? Kita bisa melihat pegunungan berbatu di tepian jalan ini, sebelah kanan jalan yang luar biasa indahnya ini, bagaikan tembok yang sangat kokoh. Ya, depan ini terbentang Teluk Po. Teluk Po ini seperti danau. Ada Valentino Rossi lewat. Bahwa kendaraan tidak perlu terlalu laju seperti itu. Ya, kecepatan 60 km per jam cukup. Saya juga dulu suka balapan seperti, tapi sebenarnya itu tradisi yang kurang baik. Tidak dinikmati perjalanan kalau terlalu laju. Dan berbahaya. Saya sekarang lari dengan kecepatan 50 km per jam. Ya, kemarin malah cuma 40 lebih sedikit, ya. Tidak sampai 50 km per jam. Ya, supaya perjalanan itu dinikmati. Ya, memang orang biasa mau butuh cepat itu karena takut ngantuk di jalan. Ya, kalau ngantuk sebaiknya tidur daripada dipaksakan dalam kondisi kecepatan tinggi. Wah, itu kalau kecelakaan itu fatal itu. Laju baru tertidur, bahaya. Kalau penumpang yang tidur itu bagus, tapi kalau sopir yang tidur masih pegang setir, wah itu cilaka 12 pas. Kita baru dilalui oleh mobil Avanza putih. Dari kemarin jam 12.30 sampai saat ini saya dalam perjalanan. Ya, mungkin cuma mobil parkir yang saya lewati. Yang saya lambung cuma mobil yang mungkin baru start. Ya. Kita dilewati oleh semua kendaraan yang lewat. Ya, kita jalannya pelan saja. Kecepatan maksimal 60 km per jam. Sementara yang lain ini kecepatan 80 sampai 100 km per jam. Ya, di antara fenomena yang unik di Sulawesi adalah banyaknya sapi yang keliaran di jalanan seperti ini. Ini kalau kita tabrak ini yang salah kendaraan. Padahal jalan ini bukan kandang hewan.
Dulu ada satu kota di Sulawesi namanya Kota Binter. Ya, pada akhirnya karena banyak sapi keliaran di jalan, kambing banyak yang keliaran di jalan, kota tersebut disebut kota binatang ternak. Sesuai dengan namanya Binter, binatang ternak. Karena Artinya padahal Binter yang dimaksud itu bersih, indah, dan tertib. Tapi bagaimana mau bilang bersih, indah, dan tertib? Jalannya berlubang-lubang, kemudian sampah berserakan, sapi keliaran di jalan, kambing keliaran di jalan. Sehingga kadang sopir membuat istilah baru. Ini kambing ini dibiarkan sakit kepala, dimakan bikin darah tinggi. Nah itu. Artinya dibiarkan keliaran di jalanan, sakit kepalanya sopir karena sedikit-sedikit melintang di jalan di depan kendaraan yang sedang lewat. Ya, dan kalau dimakan katanya bikin darah tinggi. Ya, tapi alhamdulillah kota Binter yang dimaksud saat ini sudah tidak seperti itu, sudah tidak ada lagi hewan di jalanan, sudah bersih. Ya, jalannya sudah teraspal. Itu kota Binter yang dimaksud itu terjadi di tahun 90-an dan awal tahun 2000. Ya, sekarang sudah tidak lagi. Ya, kota apa itu kota Binter ya nanti cari sendiri saja lah, tanya-tanya sama teman-teman di Google, di YouTube atau di mana. Ya, kota apa yang di Indonesia disebut dengan kota Binter. Tapi sekarang sudah tidak Binter berarti binatang ternak. Sekarang betul-betul dia bersih, indah, dan tertib. Ya. Saat ini saya sudah berada di Desa Poh. Ya, Desa Poh ini desa paling akhir sebelum mendaki di tanjakan Salodik. Nah, ini jalan lurus seperti di Toboli mau menuju ke Tawaili. Lurus baru begitu mendaki belok-belok. Nah, ini sebentar ini kita akan berbelok-belok. Ya, di tanjakan Salodik. Ya, tinggal sekitar 100 meter lagi. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebarkan ke sahabat Anda, sosial media Anda. Ya, tindis gambar lonceng supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi di setiap saat. Di setiap saat kami mengupload sebuah video, Anda mendapatkan notifikasi. Sebarkan dan like supaya bisa menjadi konsumsi publik. Ya, ini adalah tanjakan pertama. Ya, tanjakan pertama di ruas Poh Bunga, Desa Poh tadi yang jalannya lurus. Nah, di ujung jalan ini nanti di Desa Bunga baru lurus. Ya, jadi jalannya berbelok-belok sampai Desa Salodik di puncak, baru turun di pinggir pantai itu Desa Bunga. Jadi pantai sebelah utaranya ada Desa Poh, pantai sebelah selatannya Desa Bunga. Nah, inilah namanya jalan Tanjakan Salodik diistilahkan di sini di Sulawesi Tengah, Tanjakan Salodik. Jalannya sudah mulai menyempit, banyak longsor juga, tapi kurang mendapat perhatian. Jadi mohon kepada yang menangani urusan jalan ini, barangkali ini balai atau Kementerian Pekerjaan Umum, karena ini saya lihat garis tengahnya warna kuning, untuk melihat mana bagian yang longsor untuk segera dirabat beton, dipancang, difondasi. Ya, seperti apalah metode dalam ilmu teknik yang baik, silakan, karena kalian lebih paham, lebih tahu metode pembangunan yang benar. Ya, saya hanya sekedar ide, gagasan bahwa harus dipancang seperti membuat jalan layang begitu. Iya, jalannya berkelok-kelok. Tanjakan Salodik. Iya, lewat sini mobil-mobil besar, tronton panjang, mobil eksavator lewat sini. Tidak ada jalan lain. Ya, itulah Indonesia, sebuah negeri yang kaya dengan hasil tambang, tapi jalannya seperti ini. Inilah yang diistilahkan oleh sebuah pepatah yang mengatakan ayam mati di lumbung padi itu yang begini. Negeri kaya raya, tapi kasihan banyak masyarakat yang mati di jalanan karena infrastrukturnya tidak memberikan safety yang baik, tidak memberikan ruang untuk keselamatan manusia.
Naik gunung kelok-kelok baru longsor begini, ini bahaya ini. Sudah banyak korbannya ini. Di belakang saya ada Kijang Krista yang juga sedang mendaki. Negeri yang kaya raya seperti Indonesia tapi infrastrukturnya seperti ini, itu butuh kepedulian dari semua masyarakat seluruh bangsa Indonesia untuk pro dan aktif, untuk ikut serta dalam menyuarakan kelemahan para pemangku kebijakan dalam membangun infrastruktur. Ya. Kelemahan para penegak hukum memberantas korupsi sangat lemah sekali. Malah terkesan ada kerjasama. Itu suara sumbing, suara sumbang yang selalu kita dengar. Dan itu banyak terjadi penegak hukum ditangkap karena terlibat. Seperti pegawai kejaksaan misalnya. Ya dulu kita pernah dengar ada pegawai kejaksaan, lupa saya namanya, itu yang katanya dibawa di Bali baru dia lari bisa pulang ke rumahnya. Banyak. Yang tiba-tiba itu mungkin sudah banyak tapi mungkin ditutupi sebagian. Ya, jalannya berlubang, ketemu truk raksasa lagi. Wah. Lupa di klakson tadi. Dia juga tidak mau bakal klakson. Ya, orang bilang katanya tanjakan Sitinjau Lawi gitu ganas. Banyak mobil tidak bisa. Nah ini tanjakan di Sulawesi ini yang ganas ini hama. Hampir tiap kecamatan banyak. Ada. Ini ada yang longsor lagi itu, batu-batu jatuh berserakan di jalanan. Oh, ini ada gerbang. Ini gerbang apa ini? Gerbang apa ini? Luwuk Utara mungkin. Kecamatan Luwuk Utara. Ya Rabbana, tikungan, 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 tikungan sangat parah. Tanjakan Salodik dari Poh ke Bunga. Tolong diperbaiki, tolong diratakan, bangunlah jalan layang atau jalan terowongan. Negara ini negara kaya, banyak tambangnya, ada gas, ada minyak, ada nikel, ada biji besi. Hampir semua tambang di dunia ada di Indonesia, tapi jalannya kasihan model begini macam ular raksasa. Lihat ada genangan air di atas gunung, ada kolam. Wih, jangan ditabrak bos, pelan-pelan. Kita basah nanti itu. Oke, turunkan. Masih 3 strap minyak. Isa masih di tanjakan Salodik. Masih posisi mendaki terus. Gendong. Ya, kita akan mampir di permandian Salodik. Jadi Salodik ini ada tempat yang indah berupa sungai yang mengalir bebatuan. Ya, ikuti perjalanan ini supaya kita bisa melihatnya. Ya, ini habis hujan ini, basah aspalnya ini. So lewat tadi di Po tadi itu yang lurus itu ke Bualemo. Ketinggalan di Salodik lagi. Ada pertigaan ke Bualemo yang jalannya sempit itu.
Ya, 3 pintu masuk ya. iya. Banyak truk kita jumpai di jalanan. Ini lagi truk lagi. Ketemu truk ini tidak ada masalah, jangan takut. Yang penting lihat bannya itu. Dia kan tidak akan menjauhi itu garis tengah itu. Kalaupun dia lewat tidak jauh. Sehingga mobil lain tetap masih ada ruangan untuk menghindar. Cuma usahakan jangan terlalu dekat ke trek, harus agak ambil jarak. Karena jangan kita tersenggol. Oh, itu berat itu. Nah, itu. Kalau kita tersenggol itu babak belur itu hasilnya itu. Di atas ini banyak tempat yang tidak ada pohonnya, hanya padang rumput. Ya aneh juga ya. Sudah di puncak ini banyak tempat yang seperti padang rumput. Kadang kita jumpai kumpulan monyet di sini, seperti di kebun kopi Transventira itu. Kita masih mendaki terus. Ada, sama dia anu juga. Sama di tanjakan Transventira, kebun kopi. Ruas Tawaili Toboli. Jalan longsor ini, mohon kepada Pemda Banggai, Pemprov Maluku Sulawesi Tengah, dan Kementerian Pekerjaan untuk segera datang ke ruas jalan Poh Bunga atau tanjakan Salodik, melihat banyaknya tanah longsor yang harus dievakuasi, disingkirkan dari badan jalan agar tidak membuat jalan semakin menyempit. Kemudian bahu jalan sebelah kiri ini kalau bisa diperlebar. Ya, entah bagaimana caranya supaya ini jalan tidak terasa sempit seperti ini. Ya, kemudian dirawat beton untuk kiri kanan jalannya ini supaya ruang untuk istirahat atau untuk parkir bagi kendaraan yang melintas itu bisa tersedia, artinya tidak kesulitan kita mencari ruang untuk parkir. Ya, ketika ada kendala di mobil kan harus parkir atau ada sesuatu yang mau dilakukan di tepi jalan, ya harus kita menyingkir. Ya, saya sudah berada di puncak dan bahkan sudah menurun lagi. Ini penurunan menuju ke desa Salodik ini kira-kira ini. Sudah hampir di desa Salodik. Jadi Salodik ini berada di lembah pada puncak pegunungan Salodik. Ya, desanya di lembah sana. Turun gunung lagi. Jadi tolong perhatikan jalanannya kita ini untuk daerah tertinggal. Kalau jalan sudah diaspal lalu bahu jalan itu ditumbuhi rumput, maka jalannya tidak akan terkuras air lagi. Tinggal rumputnya dijaga jangan dia kelewatan panjang. Di paras lah, kan ada banyak mesin rumput yang dijual murah itu. Kita sudah berada di desa Salodik, sebuah desa di puncak gunung Salodik. Ada masjidnya sebelah kiri ini yang sangat cantik. Ya, di sini banyak buah-buahan. Mau beli buah naga? Ya,
Ya kita mampir dulu beli buah-buahan. Ini simpang 3 ke Buah Lemo sebelah kanan itu. Sana Buah Naga. Buah Naga di pasar ini sudah. Ya kita masuk di pasarnya. Kita mau lihat Buah Naga. Itu Buah Naga. Pasar ini. Pasar buah-buah. Tidak ada di sini saja barangkali. Atau lah di sana mungkin juga ada. Oke, kita lanjut, nanti kita beli di sebelah sana. Kita akan mampir di Taman Wisata Salodik. Ini Desa Salodik. Ya, oke. Ini banyak ada tenda-tenda sebelah kiri ini. Tenda untuk orang yang camping. Di sini biasa orang camping sebelah kanan ini. Tahu ada gedung apa namanya? Fasilitas. Ya. Ini juga Buah Naga sebelah kiri, sebelah kiri. Itu Buah Naga juga. Hah? Yang ini saja. Ya, sekarang kita menuju ke Taman Wisata Salodik. Masih berada di ruas jalan Salodik Bunga. Ya, kita sudah melewati Desa Salodik dan saat ini kita menuju ke Taman Wisata Air Terjun Salodik. Di Sulawesi sekarang ada satu tren baru lagi pada jenis kendaraan, yaitu mobil pickup dipasang tenda di belakang. Tren yang sama juga terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu, di mana orang lebih nyaman duduk di mobil pickup, pasang tikar, baru duduk rame-rame sambil ya, cerita-cerita, diskusi sepanjang jalan, ya, dan menikmati keindahan alam. Ya, seperti inilah Taman Wisata Salodik, di mana hutannya terlihat masih utuh, nyaris tak terganggu oleh tangan-tangan jahil manusia. Dan ini adalah jalan nasional Trans Sulawesi ruas Pagimana Luwuk. Ya, ini jalan menghubungkan Luwuk, Palu, Luwuk, Makassar, Luwuk, Manado. Ini lewat jalan ini semua. Bahkan Kendari pun bisa lewat sini ke Sulawesi Tenggara. Setelah tiba di Poso, menuju Tentena, kemudian Taripa, kemudian Bungku baru ke Kendari bisa. Nah, di Kendari bisa kemudian menyeberang feri di kedaratan Pulau Muna. Pulau Muna juga ada pelabuhan feri menuju ke daratan Pulau Buton. Kemudian bisa menyeberang naik feri lagi ke Wanci dan Wakatobi. Ya. Tinggal ke Kabupaten Pulau Taliabu dari Lubuk Banggai, ferinya katanya sebulan sekali, yang tadinya seminggu 2 kali dirubah menjadi seminggu sekali karena hampir tiada kendaraan yang menumpang, berhubung jalan darat antar kecamatan di sana baru 2 kecamatan yang bisa dilalui dengan kendaraan darat. Selebihnya itu sebagian lumpur dan sebagian masih hutan belantara. Ya, kita sudah berada di seputaran Taman Wisata Alam Salodik. Ya. Yang di gerbangnya sebelah kanan ini. Iya. Ini sudah. Ya, kita minggir dulu karena itu jalan raya, tidak boleh terlalu mepet. Harus jauhi jalan aspal karena itu jalan aspal yang menghubungkan
banyak kota besar di Sulawesi, banyak kendaraan logistik yang mau melintas. Air terjun Salodik, Taman Wisata Salodik, Kecamatan Loki Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi. Bapak Ibu bisa turun dari sini dan berenang-renang di sini. Airnya sangat dingin seperti es. Dari pintu masuk lewat sini dan di sini, mandi-mandi di sini. Ini baru benar-benar air loncat, air terjun Salodik, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulteng, Sulawesi Tengah. Ada jembatan gantung, pepohonan yang rindang, dan ada gazebo. Jembatan gantung. Air terjun yang luar biasa. Suasananya sejuk. Pas di tepian Jalan Nasional Trans Sulawesi yang menghubungkan Lubuk Banggai dan Palu, beberapa provinsi Sulawesi.